Selanjutnya, jangan ngehujat, gua turunin lu ngehujat. Itu apa? Nggak perlu itu. Oke, Bang Juma, aku tadi mendengarkan tadi diskusi abang tadi sama kawan tadi, kawan siapa itu, ITG itu memang agak kurang apa, kurang tegas dalam jawaban. Oke, tapi aku perlu juga sedikit ada pertanyaan sama Bang Juma. Nanti boleh Bang Juma tanya juga sama aku. Begini, yang bisa ku bedah, yang mungkin kawan-kawan Kristen juga yang nggak pahami tentang pemahaman Bang Juma dengan apologet tentang Yesus pra kematian dan Yesus pasca kematian. Jadi begini yang bisa ku dalami ya, bisa nanti Bang Juma membenarkan atau mentidakbenarkan. Bahwa menurut Bang Juma bahwasanya Yesus yang benar itu sebelum mati, sebelum disalibkan itu Yesus yang benar. Yesus anak Maria itu adalah Yesus yang benar itu sebelum naik ke kayu salib. Bahwasanya ketika naik ke kayu salib itu bukan Yesus anak Maria lagi, tetapi Yesus yang lain yang diserupakan. Stop dulu di situ. Kemudian setelah kematian, 3 hari setelah kematian Yesus ini, kita anggaplah dulu, ikutlah dulu aku dengan narasi Bang Juma, bahwa si Mr. X itu yang diserupakan ini ternyata bangkit dari kematian. Si Mr. X yang diserupakan ini bangkit dari kematiannya. Sudah, setelah si Mr. X yang diserupakan ini yang konon yang dianggap Yesus yang akhirnya jadi disalib itu bangkit dari kematian, menunjukkan diri ternyata dia kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria termasuklah ibu Yesus, dan juga kepada Thomas dan murid-murid lain. Yang berikutnya, Bang Juma juga harus mengklaim bahwa yang berbicara kepada Thomas pada saat Thomas menyembah dia dan berkata, "Engkau adalah Tuhan dan Allahku," yang berbicara dengan Thomas pada saat itu adalah si iblis menurut Bang Juma, ya kan? Dia itu yang berkata juga, yang menyampaikan amanat agung itu yang menuju Bukit Zaitun, yang berkata segala kuasa telah diberikan, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, dan ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang ngomong ini adalah iblis, iya kan Juma? Yes. Coba, benar Betul. begitu kan? Betul kan? Betul. Oke, jadi itu yang gak dipahami oleh si ITG itu. Sebenarnya si Juma dan kawan-kawan ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang bangkit dari kematian itu adalah iblis. Iblislah yang bangkit dari kematian. Iya kan Juma? Benar sekali. Betul. Jadi di sini kita salah paham, tidak duduk pada masalah sehingga kita ribut enggak pada konteksnya. Lalu? Jadi sekarang begini, Bang Juma, masuk kita pada persoalan 2 Kristus. Tadi ada pertanyaan Bang Juma begini. Apakah bisa kemungkinan terjadi 2 Kristus? Kan begitu. Jadi Kristus ini sebenarnya dari bahasa Yunani Kristos yang artinya Mesias juga, yaitu yang diurapi. Oke. Yesus memang mengatakan nanti setelah di kemudian hari akan ada yang mengaku Mesias. Akan ada yang mengaku Mesias, yang artinya bisa juga Mesias yang ini diartikan Kristus, Mesias palsu. Benar, akan ada Mesias palsu setelah kematiannya. Setelah dia terangkat ke surga akan ada Mesias palsu. Jangan panjang-panjang, Rel. Oi, jangan panjang-panjang. Gantian. Sekarang oke, ku stop. Silakan Bang Juma tanya ke aku. Oke, baik. Menurut saudara, hukuman salib itu diperuntukkan untuk siapa?
Hukuman salib itu diperuntukkan bagi orang yang bersalah. Bersalah dan Sesuai- dikutuk oleh Elohim. Betul? Sebentar, tunggu dulu Juma. Hukuman salib itu adalah hukuman yang diberikan pemerintah Roma kepada orang yang dia itu layaknya kepada orang Yahudi yang melakukan kesalahan, yang layak dia dihukum mati. Kalau menurut tradisi Yahudi, firman Tuhannya yang datang kepada mereka, salib itu untuk siapa? Salib itu kayaknya belum ada di perjanjian lama salib. Itu hukuman orang Roma. 21, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba dulu dibaca. Coba dulu dibuka. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman Oke, di betul. atas pohon. Oh, boleh, Sebab benar. orang yang dikutuk Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yesus anak Maria, benarkah dia dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati Elohim? Yang disalibkan itu adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Karena Yesus memang dia sendiri berjalan menuju kayu salib itu. Jangan Anda bawa perspektif agama Kristen dulu, dudukkan salib ini dulu. Kesampingkan perspektif itu. Ini 6 SKS ini, 6 SKS. Salib itu adalah hukuman Elohim untuk pelaku dosa, sehingga Elohim mengutuk pelaku tersebut. Sabar. Ulangan 21, 22, 23 itu. Bentar. Salib Nah, itu. coba kalau Anda mengatakan salah, silakan Anda tunjukkan kepada saya. Salib adalah hukuman atau salib adalah hadiah kemuliaan bagi orang benar. Silakan. Di mana Anda bisa menunjukkan dalil itu? Silakan. Aku nggak mematahkan ulangan itu, tapi aku tanya aja dulu, kalau kau mengatakan itu, yang menghukum Yesus itu Herodes atau Pilatus? Ini hukuman Tuhan terhadap yang disalib ini hukuman Tuhan. Hukuman Hukuman salib Tuhan. itu Juma, apakah hukuman bangsa Yahudi atau bangsa Romawi? Itu hukuman bagi orang Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 21, 22, 23. Itu Ya, iya dong. hukuman yang diterapkan bangsa Yahudi atau hukuman yang diterapkan bangsa Romawi? Coba tanya Paulus, kenapa dia mengambil Galatia 3:13 larinya kepada Ulangan 21? Berarti Paulus sedang mendudukkan Yesus orang yang dihukum oleh Elohim. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21. Berarti Paulus sendiri sebagai orang Farisi, keturunan Benyamin, itu sangat benci kepada Yesus. Sampai Yesus didudukkan sebagai orang pesakitan yang dikutuk oleh Elohim. Demi untuk menyenangkan majikan Romawi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mau dihadiahkan tumbal berupa manusia untuk dosa mereka. Kenapa? Mereka sudah diajarkan Imamat 1-2. Kalau kau berdosa, ada domba, kambing, lembu, sapi untuk kau tebus, untuk kau gunakan, untuk kau sembeli, untuk nebus dosa-dosamu. Bukan manusia. Jadi hadiah yang Paulus berikan ini bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Roma. Makanya dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Ulangan berapa Paulus, tadi Juma tentang Ulangan 21, 22, 23. ulangan 21? Lanjut dulu narasinya. Ini karena kebencian Paulus terhadap Yesus. Orang Farisi yang sangat membenci kepada Yesus ini mencoba untuk membawa-bawa nama Yesus sebagai penebus dosa bagi orang Romawi. Bukan untuk orang Yahudi.
Dia jual itu. Makanya dia mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Orang Yahudi tidak akan mau menerima korban tumbal manusia untuk dosa mereka. Karena itu nggak ada konsep di dalam agama mereka. Bergejibun nabi yang diutus kepada mereka, tak ada satupun nabi yang mengajarkan nembus dosa pakai darah manusia, apalagi Tuhan. Itu nggak ada. Maka pola ini hanya dijual oleh Paulus kepada Romawi, Yunani, Belanda, dan orang Indonesia. Satu hal yang perlu saudara pahami, ketika berbicara mengenai salib, salib ini adalah hukuman. Hukuman yang diberlakukan oleh Tuhan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu penjabarannya. Dan Paulus juga mengutip data itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai kutuk dan kutuk itu terurai di dalam Ulangan 27. Kita ambil poin-poinnya, yaitu nomor 15, nomor 25. Terkutulah orang yang memakan suap. Kalau salib itu rencana Tuhan, maka Tuhan berencana menyalib pemakan suap. Itu kalau rencana Tuhan. Tapi kalau salib itu rencana iblis, iblis menginginkan orang benar yang disalibkan. Tapi pertanyaannya, akankah pencipta langit dan bumi yang mengutus orang yang dikasihinya membiarkan orang dikasihinya itu dianiaya, dibunuh, dizolimi oleh orang-orang kafir? Atau Tuhan akan menyelamatkan dia ketika dia terancam bahaya? Sehingga yang disalib bukan dia, tetapi si kutuk. Itu logikanya. Maka ketika yang disalib ini adalah si kutuk, maka yang disalib pelaku dosa. Maka wajar kalau dia bangkit keluar dari kubur. Kenapa? Karena dia bangkit bersama dengan iblis. Sebagai iblis, tentu menginginkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Kalau Yesus, saya menggarisbawahi tadi, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Berpesan kepada ke-12 muridnya, kalau dia mengajak mereka hanya untuk kepada orang-orang Yahudi saja. Itu garis bawahi. Kemudian yang datang kepada Yesus dalam Lukas 4, dalam Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, iblis, kata iblis, Yesus, segala kuasa dunia akan aku berikan kalau engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis berkuasa juga memberikan kepada si kutuk yang mati, yang digantung di tiang salib. Berkuasa juga memberikan orang yang mati di dalam kubur. Sehingga ketika orang yang mati dalam kubur, dia sama seperti Yunus, keluar dari perut bumi dalam keadaan hidup. Dan yang ada di dalam dirinya sudah bukan lagi dirinya, melainkan iblis. Aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Sehingga oknum yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah menerima kuasa dari langit dan di bumi? Tidak. Ketika Yesus diserahkan kuasa itu, Yesus menolak. Lalu siapa oknum ini? Dia adalah oknum yang digantung, terkutuk oleh Elohim. Silakan Anda renungkan. Oke.